Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan membuat video mengenai konsep pembelajaran Tringo dari Ki Hajar Dewantara. Nah, konsep Tringo Ki Hajar Dewantara ini memiliki pengertian, yaitu konsep Tringo berasal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memiliki makna ngerti, ngerasa, dan melakoni. Nah, ngerti, ngerasa, dan melakoni ini berasal dari bahasa Jawa, dan akan ada penjelasan lanjutnya. Nah, kenapa konsep pembelajaran ini dirasa cocok meskipun konsep ini klasik? Nah, karena konsep pembelajaran Tringo ini merupakan konsep pembelajaran yang bisa dikembangkan baik sebagai model pembelajaran, sumber belajar, strategi pembelajaran, dan lain sebagainya. Makanya konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini masih relevan dipakai meskipun di abad 21 ini. Nah, Tringo sendiri memiliki makna yaitu ngerti. Ngerti ini dimaknai bahwasanya pembelajar atau siswa mampu memahami secara mendalam setiap bahan dan kegiatan belajar yang dilakukannya, atau bisa dikatakan deep understanding, memahami secara mendalam. Nah, bagaimana cara taktisnya dalam pelaksanaan pembelajaran? Konsep ngerti ini bagaimana cara melaksanakannya? Nah, ngerti ini bisa dilakukan dengan cara melakukan pengulangan-pengulangan atau penekanan materi. Jadi ketika siswa memahami sebuah materi, tidak hanya satu kali membaca saja, namun guru bisa melakukan penekanan-penekanan kembali atau pengulangan-pengulangan meskipun tidak secara keseluruhan. Jadi penekanan-penekanan tersebut yang nantinya akan membuat siswa itu mampu memahami secara mendalam apa sih yang dia pelajari. Nah, seperti itu. Jadi penekanan konsep mengerti ini ada dalam deep understanding. Jadi memahami secara mendalam, benar-benar tidak hanya sebatas siswa tahu, namun siswa juga harus paham apa yang dia pelajari dengan cara melakukan pengulangan, melakukan penekanan, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ngerasa. Nah, ngerasa ini memiliki makna yaitu pelajar atau siswa mampu mengambil makna dari setiap kegiatan belajarnya atau meaningful, mengambil makna. Kalau dalam model pembelajaran, kalau strategi pembelajaran itu ada yang namanya mastery learning, pembelajaran bermakna. Nah, itu juga berkaitan dengan ngerasa ini. Ngerasa ini bagaimana cara siswa itu mampu mengambil makna dari apa yang dia pelajari. Nah, bagaimana langkah taktisnya? Guru bisa memberikan contoh-contoh yang ada di dalam kehidupannya. Jadi materi pembelajaran itu harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi sehingga siswa itu mampu mengambil makna ketika dia mempelajari sesuatu. Tidak hanya sebatas dia tahu atau memahami saja, namun juga harus siswa itu bisa mengambil makna atau meaningful. Yang selanjutnya ada ngelakoni. Ya. Ngelakoni ini pembelajar atau siswa mampu menggunakan seluruh kemampuannya untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan yang sebenarnya atau diimplementasikan. Ngelakoni ini setelah memahami secara mendalam, memiliki makna, mengambil makna dari apa yang dia pelajari. Setelahnya, siswa harus bisa menggunakan seluruh kemampuan yang sudah dia miliki tadi untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. Nah, ini sangat berkaitan dengan keterampilan abad 21, di mana ada salah satu kompetensi yaitu pemecahan masalah atau problem solving. Nah, ini sangat berkaitan dengan konsep melakoni ini. Meskipun ini juga termasuk konsep klasik, namun masih relevan dipakai pada pembelajaran abad 21 ini. Nah, harapan ataupun output yang nantinya dirasakan oleh siswa atau diharapkan oleh guru yaitu konsep Tringo ini mampu mendorong siswa atau pembelajar menjadi individu yang tangguh, tanggap, dan juga tanggun. Tangguh dalam artian siswa tidak mudah patah semangat, siswa bisa lebih struggle dalam kehidupannya, tanggap dalam artian cepat merespon permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupannya ataupun di lingkungan sekitarnya, dan tanggun itu maksudnya bersifat kuat atau kokoh. Nah, jadi inilah apa yang diharapkan oleh Tringo. Konsep Tringo ini membuat pembelajar itu tangguh, tanggap, dan juga tanggun.
Nah, kesesuaian tiga konsep tersebut dengan teori belajar yaitu kognitif, afektif, psikomotorik itu sangat berkaitan. Ngerti tadi di mana siswa itu deep understanding, memahami secara mendalam itu sangat sesuai dengan aspek kognitif pada diri siswa, yaitu aspek yang ingin dikembangkan lebih ke ranah dalam pengetahuan, terus literasi, sains, lebih ke aspek-aspek kognitif, yaitu ngerti ini sangat berkaitan, sangat sesuai. Sedangkan ngerasa ini lebih ke sikap atau afektif. Nah, aspek afektif ini sangat sesuai dengan ngerasa karena ngerasa ini menekankan pada memahami makna, mengambil makna seperti itu. Dan ada psikomotorik yaitu melakoni, konsep melakoni ini mengimplementasikan atau action sangat sesuai karena psikomotorik ini lebih kepada perilaku dalam artian implementasi pemahaman siswa. Jadi sangat sesuai dengan konsep melakoni ini. Nah, pada dasarnya konsep ini mengajak siswa untuk meningkatkan pemahaman tentang apa yang mereka pelajari atau mengerti, mempertajam akal untuk meningkatkan pemahaman tentang apa yang mereka tahu atau rasakan atau ngerasa, dan juga untuk meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan apa yang mereka miliki atau mereka pelajari dengan cara bertindak itu tadi. Jadi ngerti, ngerasa, ngelakoni ini sebuah siklus yang nantinya membuat siswa itu ya seperti tadi tangguh, salah satunya cepat dalam merespon karena ada unsur-unsur critical thinking dan problem solving yang ada di dalam konsep ini. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, yaitu pendidikan dan pengajaran di Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup dan lahir. Nah, konsep ini dirasa cocok atau relevan dipakai di pembelajaran abad 21 ini semuanya serba digital karena kita harus kembali pada kebudayaan Indonesia sendiri, di mana Indonesia ini dalam kebudayaannya bersifat majemuk dan kita memiliki budaya yang kental. Jadi meskipun perkembangan zaman yang kian maju dan kian mendobrak dan menggeser paradigma pendidikan, namun kebudayaan-kebudayaan dalam kita bermasyarakat dan memahami sesuatu yang kita pelajari tidak boleh ditinggalkan. Maka konsep Ki Hajar Dewantara ini dirasa relevan untuk dipakai di pembelajaran abad 21. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.